Ya, pemirsa, kalangan Asosiasi Pemasaran memprediksikan belanja iklan di segmen digital berpotensi terus meningkat dan hal tersebut terindikasi dari keyakinan pelaku bisnis akan meningkatnya biaya perusahaan untuk pemasaran digital. Peningkatan tren belanja iklan di Indonesia berpeluang besar diikuti iklan di segmen digital yang berpotensi meningkat pada semester 2 2020. Hal tersebut terindikasi dari tingginya keyakinan pelaku bisnis akan meningkatnya budget perusahaan untuk pemasaran digital pada masa mendatang. Laporan Mobile Marketing Association menunjukkan 49% surveyor yang terdiri dari para petinggi dari perusahaan teknologi informasi, FMCG, turis, transportasi, media dan periklanan, penjualan elektronik, retail, hingga manufaktur memprediksi budget untuk pemasaran digital bakal melonjak di masa mendatang. Country Manager Mobile Marketing Association Santi Tolani kepada media mengatakan masifnya penggunaan teknologi digital selama pandemi virus corona dinilai menjadi alasan utama peningkatan tersebut. Optimisme peningkatan tersebut juga mengacu pada realisasi sepanjang kuartal 1, di mana 79% perusahaan Indonesia telah bergeser menggunakan media pemasaran digital sebagai saluran utama dalam menjaring konsumen. Sementara 68% perusahaan di Indonesia memanfaatkan media pemasaran digital dengan tujuan membangun kesadaran konsumen terhadap brand, kemudian 53% untuk berbagi pengetahuan, dan 50% untuk membangun koneksi secara emosional. Terkait dengan hal tersebut, sejumlah strategi pun dinilai mesti diterapkan oleh perusahaan-perusahaan dalam menerapkan digital marketing. Di antaranya ialah dengan meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam pemasaran digital, membangun kemitraan dengan pelaku di ekosistem, serta memperbaiki koordinasi antar saluran dengan sistem omni-channel. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, seiring dengan perkembangan era digital saat ini, sistem pemasaran dengan menggunakan platform digital pun semakin diminati, serta dianggap lebih praktis dan mudah dalam proses transaksinya. Lantas apa dan bagaimana potensi digital marketing di Indonesia saat ini? Kita akan membahasnya langsung saja bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, halo. Mangi, apa kabar? Ya, halo rekan Pak, terima kasih. Ya, ini menarik ya kalau kita cermati begitu dengan kondisi pandemi, kemudian PSBB, pemasaran digital ini akhirnya mendapatkan angin segar juga dengan tren yang terus meningkat. Mungkin bisa di-share ini hasil risetnya Mangi terkait dengan pemasaran digital di Indonesia. Baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, beberapa waktu belakangan ini ada satu hal yang sedang happening sekali yang dibicarakan oleh warganet dan dicari oleh masyarakat. Odading Mang Oleh. Nah, Pras pasti tahu ya beritanya soal Odading Mang Oleh ini ya. Ya, jadi Odading Mang Oleh ini merupakan sejenis makanan seperti kue bantal dan cakwe yang dijual di pinggir jalan menggunakan gerobak. Lokasinya di Bandung ya, dan ketika ada seseorang yang mengupload video ketika sedang memakan Odading Mang Oleh ini dan dengan celotehannya yang tidak biasa, yang kemudian ternyata video tersebut viral yang berdampak pada lakunya Odading Mang Oleh ini. Dan bahkan baru-baru ini saya membaca berita ada seorang customer dari Jakarta yang rela datang ke Bandung dan mengantri 2 jam hanya untuk mencari atau menikmati Odading Mang Oleh ini. Bahkan penjualnya pun mengkonfirmasi nih, dagangannya ini tidak selaku sebelum. Jadi sekarang ini lebih laku karena akibat adanya video yang viral tersebut. Sebelumnya tidak selaku sekarang begitu. Yang mana hubungannya dengan pembahasan hari ini sebenarnya adalah tentang digital marketing. Dan secara tidak langsung Odading Mang Oleh ini laku juga karena menggunakan teknik digital marketing tadi begitu. Di mana di Indonesia sendiri implementasi soal digital marketing ini sudah sangat luas dan besar sekali. Ataupun implementasi dari pemasaran secara digital, Mangi, mungkin bisa dijelaskan seberapa besar dan seberapa luasnya sih sebenarnya pemanfaatannya juga untuk dunia usaha di Indonesia? Ya, jadi jika bicara implementasi digital marketing di Indonesia memang sudah luas sekali mengingat
Saat ini tren masyarakat juga telah berubah ke arah yang lebih digital, baik itu bagi pelaku usahanya maupun bagi konsumennya sendiri. Sudah meninggalkan cara-cara lama untuk promosi dan bertransaksi dan lebih memilih ke arah yang lebih digital. Selain itu sebenarnya digital marketing ini juga bisa menjadi solusi untuk pemasaran ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan memang sarana untuk digital marketing di Indonesia ini juga sudah banyak sekali, mulai dari melalui e-commerce, lalu sosial media, website, dan juga lewat marketplace. Dan memang ini banyak sekali begitu, Pras. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai perbandingan misalnya pemasaran melalui digital, begitu internet, bagaimana dengan yang konvensional ataupun yang biasanya dilakukan sebelum era digital ini marak begitu, Mang? Iya, jadi memang untuk bicara soal promosi, sebenarnya tujuannya sama ya, untuk meningkatkan brand awareness dari produk yang dipasarkan atau dijual. Namun keuntungannya menggunakan digital marketing ini adalah jangkauan pasarnya menjadi lebih luas. Dan memang sedikit informasi, Pras, Indonesia merupakan negara keempat terbesar dengan pengguna sosial media terbanyak, dan memang sebenarnya hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha ya untuk melakukan digital marketing untuk memasarkan produk-produk yang dijual. Lalu biayanya juga lebih hemat sebenarnya jika melakukan teknik digital marketing ini. Contohnya seperti ini, Pras. Jika seseorang membeli satu barang baru lalu diupload di WhatsApp Story, di Instagram Story, dan itu sebenarnya secara tidak langsung orang tersebut juga sedang melakukan promosi melalui digital marketing. Jadi bisa dikatakan biayanya juga bisa lebih hemat. Dan juga keunggulan selanjutnya adalah penjual atau pelaku usahanya ini bisa mengetahui segmentasi dari calon customer. Contohnya jika menggunakan Facebook Ads dan juga Google Ads ya, di mana nanti akan ada hasil demografi siapa saja yang melihat iklan tersebut, di rentang usia berapa, lalu jenis kelaminnya. Jadi kita juga bisa lebih mengetahui calon customer kita. Namun penggunaan digital marketing ini juga ada tantangannya sebenarnya, Pras, yaitu harus kreatif agar lebih menarik dan juga diminati oleh banyak orang. Baik, berarti memang pemanfaatan dari digital marketing pun memang banyak benefitnya kalau saya sudah mendengarkan tadi apa yang Mang katakan, karena sistemnya sendiri pun memberikan kemudahan pada saat kita misalnya upload suatu produk, ternyata produk itu kita bisa tahu siapa sih yang meminatinya, kemudian dari kalangan mana dan siapa saja. Jadi ini bisa menyasar bagaimana kita mengemas produk-produk yang akan dipasarkan, kemudian strategi pemasarannya pun bisa kita tentukan sejak awal ya, apabila kita sudah mengetahui dengan data-data yang sudah diberikan dari sistemnya sendiri begitu. Dan kalau melihat seperti ini perkembangannya sangat luar biasa, bagaimana ya dari sisi pemerintahnya begitu responnya? Apakah juga pemerintah memberikan terhadap perkembangan digital marketing seperti saat ini? Ya, jadi digital marketing ini sebenarnya tidak hanya disambut baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha, tapi pemerintah juga memanfaatkan digital marketing ini. Salah satu contohnya adalah pemerintah mencanangkan program UMKM Go Digital ya, yang mana pemerintah mendorong para UMKM untuk memasarkan produknya melalui e-commerce dan marketplace. Dan ini juga merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendorong atau menyelamatkan UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menargetkan sepanjang tahun 2020 ini sebanyak 10 juta UMKM ini bisa go digital begitu. Yang mana sebenarnya UMKM go digital ini juga bagian dari digital marketing sebenarnya, agar produk yang dipasarkan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Betul, betul. Itu luar biasa sekali memang apabila UMKM di Indonesia bisa seluruhnya bahkan begitu meskipun target 10 juta. Tapi ini tentu kita akan lihat sejauh mana juga realisasinya ini, Mang. Bagaimana hasil riset kamu ini? Apakah
Sudah ada peningkatan yang signifikankah? Sudah mencapai paling tidak angka 9 juta kah atau mendekati target dari pemerintah sendiri atau justru sudah melampaui? Iya, untuk sejauh ini berdasarkan data dari pemerintah ya, dari target 10 juta UMKM, saat ini sudah 9,4 juta UMKM yang go digital. Artinya Oke. tinggal selangkah lagi ya Betul, sedikit lagi. menuju target pemerintah ini. Dan memang selain untuk mendorong UMKM untuk bertahan di tengah pandemi dengan melakukan UMKM go digital Oke. ini juga merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendorong ekonomi digital di Indonesia seperti itu. Baik, tapi Mangi sendiri sudah pernah memanfaatkan pemasaran melalui digital sebelumnya begitu. Paling tidak kan kita jadi tahu juga nih, oh ternyata seperti ini loh dan responnya pun kita bisa segera tahu juga bukan? Saya sendiri pun pernah memanfaatkan untuk apa namanya marketing digital ini. Oke. Jadi saya pernah coba juga, Pras, dan memang Mantap. hasilnya luar biasa. Iya, 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 Biaya iya. yang dikeluarkan juga lebih hemat ternyata, Hmm. Pras. Betul, betul. Dan kalau kita lihat bagaimana dong dengan perkembangannya saat ini, apakah juga memberikan kontribusi yang besar untuk kondisi ekonomi di Indonesia secara umum begitu, Mangi, akhirnya? Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan, digital marketing ini merupakan bagian dari ekonomi digital juga ya. Ya. Dan memang untuk ekonomi digital sendiri, kontribusinya terhadap PDB Indonesia pada 2018 saja itu sekitar 2,9%. Dan sepanjang Oke. tahun 2020 ini, pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia itu sekitar 11%. Jadi sebenarnya di tengah pandemi ini kesempatan pemerintah juga untuk mengoptimalkan ekonomi digital ini untuk membantu perekonomian negara. Berarti memang bisa berkontribusi yang diharapkan akan semakin luas juga karena tadi ada 10 juta UMKM yang menggunakan digitalisasi dalam artian sudah bisa masuk ataupun memiliki akses ke dunia digital tentu akan semakin memberikan sumbangsih juga dari sisi pendapatan mereka mendapat kemudian juga bisa mendapatkan dari sumber pendanaan ataupun pajak yang diberikan oleh pelaku UMKM begitu dari sisi transaksi Iya, betul, perdagangan yang betul sekali. mereka lakukan, Mangi. Tapi kalau melihat tren ke depan begitu, apakah dari sisi perkembangan industri digital juga trennya masih cukup oke nih dengan kondisi ekonomi, kemudian dengan global pun yang sedang bersama-sama berperang menghadapi pandemi COVID-19? Ya, justru di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan peluang karena memang adanya pandemi ini membuat contohnya ya penjual dan pembeli tidak bisa bertemu secara langsung dan Oke. akhirnya memanfaatkan eh, digital marketing dan juga ekonomi digital ini untuk melakukan pemasaran dan memang tren masyarakat kembali lagi ya saat ini juga telah beralih ke digital yang memang kedepannya juga akan lebih meningkat pastinya, Pras. Baik, Mangi. Terima kasih banyak atas laporan dan juga riset yang sudah Anda lakukan. Tentu ini akan sangat bermanfaat sekali bagi pemirsa IDX karena dengan seperti ini kita bisa mengetahui seberapa besar sih sebenarnya sumbangsi yang diberikan dari dunia digital terhadap perekonomian Indonesia. Karena di satu sisi dengan adanya pandemik, hampir semua usaha, semua sektor usaha di tanah air go digital, Mangi. Baik, sukses untuk Mangi dan selamat melanjutkan aktivitas Terima Anda kembali. kasih. Ya pemirsa, kami masih memiliki informasi berikutnya. Kita akan cermati nanti beberapa infografik juga ini terkait dengan penggunaan teknologi digital di tanah air. Kami segera kembali.